Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nela Putri Filjara dengan NPM 2451010043 dari kelas Ekonomi Syariah B semester 3. Jadi di sini saya akan menjelaskan tokoh-tokoh dari abad 1 sampai ke 15. Jadi abad yang ke 1 Hijriah dari 622 sampai 720 Masehi. Yang pertama itu ada Utsman bin Affan. Masanya itu dari 576 sampai 656 Masehi. Peran ekonominya mengatur dan memelihara distribusi kekayaan serta mengembangkan proyek-proyek publik. Penemuan ekonominya pengembangan pelabuhan dan fasilitas perdagangan. Kategorinya itu pemerintahan Khalifah ketiga. Jadi yang kedua itu ada Abdullah bin Abbas. Masanya itu dari 619 sampai 687 Masehi. Peran ekonominya itu menyebarkan ilmu pengetahuan tentang ekonomi Islam dan tafsir Al-Quran. Penemuan ekonominya itu investasi hukum ekonomi dalam konteks Islam. Kategorinya itu ulama, sahabat Nabi, dan musafir. Selanjutnya abad kedua Hijriah dari 720 sampai 820 Masehi. Yang pertama itu ada Al-Hajjaj bin Yusuf. Masanya itu 661 sampai 714 Masehi. Peran ekonominya membangun infrastruktur dan memperkenalkan sistem administrasi yang efisien. Penemuan ekonominya itu sistem administrasi yang terintegrasi untuk meningkatkan efisiensi pajak. Kategorinya itu pemerintahan gubernur Irak. Yang kedua itu ada Al-Sabi Abu Hurairah. Masanya tuh 603 sampai 680 Masehi. Perannya ekonominya menyampaikan hadis yang berkaitan dengan etika perdagangan. Penemuan ekonominya hadis-hadis yang memberikan pedoman tentang transaksi yang adil. Yang terakhir kategori ulama itu ulama sahabat Nabi. Abad ketiga Hijriah 820 sampai 920 Masehi. Yang pertama itu ada Al-Farabi. Masanya 872 sampai 950 Masehi. Peran ekonominya itu pemikiran tentang masyarakat yang sejahtera dan adil. Penemuan ekonominya itu teori-teori yang menghubungkan ekonomi dan pemerintahan yang baik. Kategorinya itu ulama filsuf. Yang kedua itu ada Al-Jahiz. Masanya itu 776 sampai 868 Masehi. Peran ekonominya itu menulis tentang perdagangan ekonomi dalam karyanya. Penemuan ekonominya itu teori tentang permintaan penawaran dalam perdagangan. Kategorinya itu ulama, penulis, dan ilmuwan. Abad keempat Hijriah 920 sampai 1020 Masehi. Yang pertama itu ada Al-Qaryah. Masanya itu 932 sampai 1013 Masehi. Peran ekonominya itu memperkuat kekuasaan dan stabilitas ekonomi di Mesir. Penemuan ekonominya kebijakan perdagangan yang mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Kategorinya itu pemerintahan Khalifah Fatimiyah. Yang kedua itu ada Ibn Rushd Afseros. Masanya itu 1126 sampai 1998 Masehi. Peran ekonominya itu menghubungkan antara filsafat dan ekonomi dalam konteks masyarakat. Penemuan ekonominya itu pemikiran tentang rasionalitas dalam ekonomi. Kategorinya itu ulama filsuf. Abad kelima Hijriah 1020 sampai 1120 Masehi. Yang pertama itu ada Al-Kindi. Masanya itu dari 801 sampai 873 Masehi. Peran ekonominya mengembangkan teori ekonomi yang berbasis pada filsafat. Penemuan ekonominya itu karya yang menghubungkan logika dan ekonomi. Kategorinya itu ulama filsuf. Yang kedua ada Al-Tusi. Masanya itu dari 1201 sampai 1274 Masehi. Peran ekonominya itu mengembangkan ilmu matematika dan astronomi yang mendukung ekonomi. Penemuan ekonominya itu kontribusi dalam perhitungan yang berhubungan dengan perdagangan. Kategorinya itu ulama ilmuwan. Abad ke-6 dari 1120 sampai 1220 Masehi. Yang pertama itu ada Salah ad-Din. Masanya itu 1137 sampai 1193 Masehi. Peran ekonominya itu memperkuat ekonomi dan infrastruktur di wilayah yang dikuasainya. Penemuan ekonominya itu kebijakan pertanian yang meningkatkan produksi dan kesejahteraan rakyat. Kategorinya itu pemerintahan Sultan Ayyubiyah.
Yang kedua itu ada Al-Mutashim Billah, masanya itu dari 833 sampai 442 Masehi. Peran ekonominya itu memperkuat kekuasaan dan stabilitas ekonomi di Baghdad. Penemuan ekonominya itu kebijakan yang mendorong pertumbuhan perdagangan. Yang kategorinya itu pemerintahan Khalifah Abbasiyah. Abad ke-7 Hijriah dari 1220 sampai 1320 Masehi. Yang satu itu ada Ibn Battuta. Masanya itu dari 1304 sampai 1369 Masehi. Peran ekonominya itu catatan perjalanan yang memberikan wawasan tentang perdagangan dan ekonomi di berbagai negara. Peran penemuan ekonominya itu karya Rihlah yang mencatat praktik ekonomi di berbagai budaya. Kategorinya itu ulama penjelajah. Yang kedua itu ada Al-Qurtubi. Masanya itu dari 1214 sampai 1273 Masehi. Peran ekonominya itu menyusun karya tentang hukum Islam yang berhubungan dengan ekonomi. Penemuan ekonominya itu menjelaskan tentang transaksi yang adil dalam ekonomi. Kategorinya itu ulama musafir. Yang ke-8 abad ke-8 Hijriah dari 1320 sampai 1420 Masehi. Yang pertama itu ada Timurleng, masanya itu dari 1336 sampai 1405 Masehi. Peran ekonominya itu membangun kekuatan ekonomi dan militer di Asia Tengah. Penemuan ekonominya kebijakan yang mendorong perdagangan dan pertumbuhan industri. Yang kategorinya itu pemerintahan pemimpin militer. Yang kedua itu ada Al-Jabarti. Masanya itu dari 1756 sampai 1825 Masehi. Peran ekonominya itu menulis tentang sejarah dan ekonomi Mesir. Penemuan ekonominya itu analisis tentang kondisi ekonomi Mesir pada masa itu. Kategorinya itu ulama sejarawan. Abad ke-9 Hijriah dari 1420 sampai 1520 Masehi. Yang pertama itu ada Sultan Mehmed II, Mehmed the Conqueror. Masanya itu ada 1432 sampai 1481 Masehi. Peran ekonominya itu memperkuat ekonomi Ottoman dengan menguasai Konstantinopel. Penemuan ekonominya itu kebijakan perdagangan yang mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Kategorinya itu pemerintah Sultan Ottoman. Yang kedua itu ada Al-Buni. Masanya itu dari 1197 sampai 1225 Masehi. Peran ekonominya itu menyusun karya-karya yang menghubungkan spiritualitas dan ekonomi. Penemuan ekonominya itu teori yang mengaitkan etika dengan praktik ekonomi. Kategorinya itu ulama, teolog, dan penulis. Abad ke-10 Hijriah dari 152 sampai 1620 Masehi. Yang pertama itu ada Al-Nasafi. Masanya itu dari 1010 sampai 1088 Masehi. Peran ekonominya itu menyusun ajaran tentang moralitas dalam transaksi ekonomi. Penemuan ekonomi itu karya yang memberikan paduan etika dan dalam bisnis. Kategorinya itu ulama, teolog. Yang kedua itu ada Al-Maturidi. Masanya itu dari 853 sampai 944 Masehi. Peran ekonominya itu mengembangkan pemikiran tentang teologi yang mempengaruhi ekonomi. Penemuan ekonominya konsep moral dan ekonomi. Kategorinya itu ulama teolog. Abad ke-11 Hijriah dari 1620 sampai 1720 Masehi. Yang pertama itu ada Shahjahan. Masanya itu dari 1592 sampai 1666 Masehi. Peran ekonominya itu memperkuat ekonomi Muhal dengan pembangunan infrastruktur. Penemuan ekonominya kebijakan yang meningkatkan pertanian dan perdagangan. Kategorinya itu pemerintah Kaisar Muhal. Yang kedua itu ada Al-Maturidi. Masanya itu dari 853 sampai 944 Masehi. Peran ekonominya mengembangkan pemikiran tentang teologi yang mempengaruhi ekonomi. Penemuan ekonominya kerangka moral dalam ekonomi. Kategorinya itu ulama teolog. Yang ke abad ke-12 Hijriah dari 1720 sampai 1820 Masehi. Yang pertama itu ada Sultan Abdul Hamid II. Masanya itu dari 1842 sampai 1918 Masehi. Peran ekonominya itu menerapkan reformasi untuk memperkuat ekonomi Ottoman. Penemuan ekonominya itu kebijakan yang mendorong modernisasi industri. Kategorinya itu pemerintahan Sultan Ottoman. Yang kedua ada Ibn al-Waji'i.
Yang kedua ada Ibn al-Jauzi. Masanya itu dari 1116 sampai 1201 Masehi. Peran ekonominya itu karya-karyanya yang tentang hukum dan etika dalam ekonomi. Penemuan ekonominya itu paduan moral dalam bisnis. Kategorinya itu ulama, teolog, dan penulis. Abad ke-13 Hijriah dari 1820 sampai 1920 Masehi. Yang pertama ada Ibn Syaud Abdulaziz bin Syaud. Masanya itu dari 1880 sampai 1953 Masehi. Peran ekonominya itu mendirikan kerajaan Saudi yang mengembangkan ekonomi berbasis minyak. Yang penemuan ekonominya kebijakan yang memanfaatkan sumber daya alam. Kategorinya itu pemerintah Raja Saudi. Yang kedua itu dari Shah Pahlavi. Masanya itu dari 1878 sampai 1944 Masehi. Peran ekonominya itu melakukan moderasi dan industrialisasi di Iran. Penemuan ekonominya itu kebijakan yang meningkatkan infrastruktur dan ekonomi. Kategorinya itu pemerintahan Syah Iran. Abad ke-14 Hijriah 1920 sampai 2020 Masehi. Yang pertama itu ada Anwar Syahdat. Masanya itu dari 1918 sampai 1981 Masehi. Peran ekonominya itu melaksanakan reformasi ekonomi di Mesir. Penemuan ekonominya kebijakan yang membuka hubungan dengan berat untuk meningkatkan investasi. Kategorinya itu pemerintah Presiden Mesir. Yang kedua ada Yasser Arafat. Masanya itu dari 1929 sampai 2004 Masehi. Peran ekonominya memimpin perjuangan Palestina dan berusaha membangun ekonomi Palestina. Penemuan ekonominya kebijakan yang mendorong pengembangan infrastruktur di Palestina. Kategorinya itu pemerintahan pemimpin PLO. Yang terakhir ada abad ke-15 Hijriah dari 2020 sampai 2025 Masehi. Yang pertama itu ada Immanuel Macron. Masanya itu dari 1970 sampai sekarang. Peran ekonomi itu sebagai Presiden Prancis, Macron menerapkan reformasi ekonomi untuk meningkatkan daya asing dan menarik investasi asing. Penemuan ekonominya kebijakan La République Era Marshall yang mendorong inovasi dan digitalisasi ekonomi. Kategorinya itu pemerintahan Presiden Prancis. Yang kedua ada Abdul Fattah al-Sisi. Masanya itu dari 1954 sampai sekarang. Peran ekonominya sebagai Presiden Mesir, al-Sisi menerapkan reformasi ekonomi untuk meningkatkan pertumbuhan dan stabilitas ekonomi. Penemuan ekonomi itu proyek infrastruktur besar seperti pembangunan ibu kota baru Mesir dan proyek pengembangan Kanal Suez. Kategorinya itu pemerintah Presiden Mesir. Sekian penjelasan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.